Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Intan Wahyu Maulidiawardani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak modul 1.3. Yang selalu membersamai kami ada Ibu Tri Handayani selaku fasilitator calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jepara dan Ibu Siti Zulaika selaku pendamping praktik calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Yuk simak video pemaparan saya. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan untuk memunculkan strategi dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya generasi unggul yang berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan media ajar berbasis IT. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. 2. Mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan media ajar berbasis IT di internet. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik dan latar belakang peserta didik. Kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, upaya apa saja yang harus dilakukan dalam memilih media ajar yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu 1. Berdiskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. 2. Mencari referensi media ajar yang menarik untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik di internet. Yang ketiga,
Mencari media ajar berbasis IT yang tepat sesuai dengan materi pelajaran dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah: 1. Apakah pemanfaatan media ajar berbasis IT dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? 2. Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan media ajar berbasis IT dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu: 1. Melakukan observasi dan wawancara terkait dengan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. 2. Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk menggunakan media ajar berbasis IT pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah: 1. Apa langkah-langkah yang dapat digunakan untuk membiasakan pemanfaatan media ajar berbasis IT pada proses pembelajaran? 2. Media ajar apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? 3. Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan media ajar berbasis IT agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu: 1. Membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. 2. Menggunakan media ajar berbasis IT yang menarik. Tahapan bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya adalah: 1. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan media ajar berbasis IT dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? 2. Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan rencana ini? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu: 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah untuk ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. 2. Membuat jadwal kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media ajar berbasis IT yang bervariasi tiap minggunya. Yang ketiga, mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi dalam menyiapkan media ajar berbasis IT. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.